Oke, ketemu lagi di pelajaran matematika. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelum kita bahas pengurangan dan penjumlahannya, kita coba lihat dulu pecahan desimal itu apa sih? Nah, pecahan yang menggunakan nilai tempat, mulai dari per 10, per 100, dan seterusnya. Seperti apa? Nih, coba kita lihat. Nah, di sini ada 705,145. Nah, ini di kelas 4 sebenarnya sudah ya, tapi diulang lagi coba. Nah, ini yang untuk menyatakan nilai satuannya itu yang angka 5 ya, ini satuan. Di depan koma itu pasti satuan ya. Oke, untuk yang puluhan, di sini ya 0. Karena habis satuan pasti puluhan. Terus yang ini ratusan. Nah, kalau yang ini jelas ya, kan 705,145. Nah, yang 145-nya ini, satunya itu seper 10, yang empatnya seper 100, dan yang limanya seper 1000. Nah, ini nanti nilai tempat ini kita gunakan untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan desimal. Oke, coba langsung aja. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, karena desimal ini menggunakan nilai tempat, maka penjumlahan dan pengurangannya ya sama seperti bilangan bulat biasa, seperti ini ya. Misalkan ada 708 ditambah 72. Kalau kita pakai cara bersusun, berarti kan kita nyusunnya itu harus sesuai nilai tempatnya. 8 ini kan satuan. 8 satuan berarti 2 ini juga satuan kan. Nah, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, dan ratusan sama ratusan. Kan ini ratusannya 0 berarti nggak ada ya. Nah, berarti tinggal dijumlah satuan dari satuan dulu kan. Berarti satuan tambah satuan. Terus habis itu lanjut ke puluhannya, habis itu lanjut ke ratusannya. Oke. Nah, ini untuk yang biasa. Nah, kalau untuk yang desimal bagaimana? Nah, kalau untuk yang desimal, contoh nih, misalkan 7,65 ditambah 12,4. Ingat ya, kita harus menggunakan nilai tempatnya. Berarti kita menyusunnya atau kita cari dulu nilai satuannya yang sebelah mana. Nah, kalau yang di 7,65 nilai satuannya di angka 7 ya. Nah, kalau yang 12,4 satuannya di angka 2. Nah, berarti kalau nanti menjumlahkan 7 ini harus lurus sama 2. Nah, ini ya. Berarti 7 ini harus lurus sama 2 karena sama-sama dia satuan. Nah, kalau yang udah satu lurus satuan berarti yang lain pasti lurus ya. Yang ini kan sepersepuluhan juga sama kan. Nah, di sini puluhannya tidak ada, sini seperseratusannya nggak ada. Yang penting komanya ini harus lurus atau nilai tempatnya harus lurus, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal dijumlahkan. 5 tambah tidak ada ini ya berarti 5. Nanti jangan lupa komanya tetap lurus di sini ya. Komanya tetap letaknya lurus. Nah, berarti ini 6 tambah 4, 10 simpan 1. 1 tambah 7, tambah 2, 8 ya. Berarti 10 lagi simpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabannya 20,05. Berarti 20,05. Oke, lanjut contoh lain. Nah, misalkan nih 0,123 ditambah 0,24. Berarti tetap cari dulu satuannya. Di sini satuannya 0, di sini satuannya 0 juga ya. Berarti kita susun satuan dan seterusnya. Berarti 0 tambah 0. Kita mulainya tetap dari yang paling belakang dulu. Berarti ini 3. 3 tambah tidak ada, berarti jadinya 3. Nah, 2 tambah 4, jadinya 6. 1 tambah 2. 3, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,363. Oke, lanjut. Contoh lagi. Nah, misalkan ini 35 ditambah 0,12. Nah, di sini nggak ada komanya. Tapi kan kita tetap bisa mencari satuannya. Dia satuannya di angka 5 ini satuannya kan. Nah, kalau yang 0,12 satuannya di 0. Ini satuan. Berarti kita jumlah 35 ditambah 0,12. Karena sini nggak ada ya, berarti tidak ada ditambah 2. Jangan lupa komanya dulu ya, berarti komanya tetap lurus di sini. Tidak ada ditambah 2 ya tetap 2. Tidak ada tambah 1 ya tetap 1. 5 tambah 0, 5. Berarti 3-nya ditambah tidak ada di sini tetap 3. Berarti 35,12.
35,12. Oke, lanjut. Nah, misalkan ini pengurangan. Di sini 7,65 dikurangi 2,42. Caranya tetap sama ya, tetap menggunakan nilai tempat. Berarti nilai tempatnya diluruskan. Yang 7 ini satuan, 2 ini satuan ya. Ingat depan koma pasti satuan. Berarti tinggal dikurang. 5 kurang 2, 3 ya. 6 kurang 4, 2, 7 kurang 2, 5. Nah, gini berarti jawabannya adalah 5,23. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya 1,2 dikurangi 0,658. Caranya tetap sama ya, cari dulu satuannya. Nah, satuan itu di depan koma, ini satuannya. Berarti yang ini di depan koma 0, nah, ini satuannya. Nah, caranya satuannya harus kita luruskan lagi ya. Berarti 1,2 dikurangi 0,658. Nah, di sini kosong nih. Nah, kalau di sini kan nggak bisa dikurangi nih. Nggak boleh langsung 8 atau langsung 5, nggak boleh ya. Berarti harus kita kasih tambahan. Nah, tambahannya adalah ini 0, kasih 0. Nah, ini tambahannya berarti jadi 1,200 dikurangi 0,658. Oke, ini sudah seperti pengurangan biasa ya. Jadi tinggal 0 kurang 8 tidak bisa, pinjam sebelahnya lagi, berarti 2-nya menjadi 1, ya, 10 jadi 9, yang jadi 10. 10 kurangi 8, 2, 9 kurangi 5, 4, nah 1 kurangi 6 ini nggak bisa, berarti harus pinjam ke satu sebelah sini, berarti kita pinjam, 1 dipinjam itu jadi 0, nah berarti 1 tadi minjem, dapat tambah pinjam 1 jadi 11, 11 kurangi 6, itu 5. Jadi 0 kurang 0 tetap 0 ya. Berarti jawabannya adalah 0,542. Itu hasilnya berarti 0,542. Oke, lanjut. Nah, kalau ini 18 dikurangi 0,87. Ini nggak ada bilangannya. Sama sekali nggak ada koma-komanya. Sama kayak tadi ya. Tetap cari dulu satuannya. Ini satuannya di angka 8. Kalau ini satuannya di 0. Ini satuan. Nah, berarti 18 dikurangi 0,87. Berarti gimana? Tetap ya, kita kasih dulu bantuan. Kan di sini nggak ada kan? Berarti kan di sini koma. Di sini dikasih koma juga bisa. Nah, berarti ada komanya ya. 18, koma berapa? Karena di sini nggak ada, berarti dikasih 0,0. Nah, biar bisa pas ya. 0 nanti sama 7, 0 juga sama 8 gitu ya. Jadi biar imbang. Nah, baru bisa dikurangi. 0 kurangi 7 nggak bisa, berarti kayak tadi harus pinjam dulu sebelahnya, pinjam lagi. Nah, kalau udah pinjam ini, berarti 8 dipinjam 1, jadi 7, yang sebelahnya jadi 9, dan jadi 10. Jadi 10 kurangi 7, itu 3, 9 kurangi 8, itu 1, 7 kurangi 0, itu tetap 7, yang terakhir satunya tetap 1. Jadi jawabannya adalah 17,13. Oke, jika belum mengerti bisa diulangi lagi video ini. Silahkan buat rangkuman materi ini di bukumu. Bisa juga tambah materi dari sumber lain. Bisa cek buku paket, internet. Tetap semangat, terima kasih.